Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Syafitri Ayunda dengan NIM 220201015, Prodi Ekonomi Manajemen Unit 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan makalah saya dari kelompok 2 yang berjudul Konsep dan Perilaku Konsumen dalam Islam. Pengertian teori perilaku konsumen dalam Islam. Perilaku konsumsi adalah bagian dari tindakan konsumsi. Perilaku yaitu tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap. Konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup. Dalam hal ini, bukan hanya sekedar mementingkan kesenangan, kepuasan semata, melainkan mengkonsumsi suatu barang atau jasa karena memang barang tersebut sudah sewajarnya untuk dipenuhi. Dalam pengertian lain, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, menukar, menilai, mengatur barang atau jasa yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan, karena keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas dan konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun kepuasan spiritual. Bagaimana perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam? Terdapat 3 prinsip sistem ekonomi Islam dalam menyikapi permasalahan tentang perilaku konsumen. Yang mana pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, abstain from wasteful and luxurious living, bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, needs, bukan pemuasan keinginan. 2. Implementasi zakat yang diwajibkan dan infak, sedekah, wakaf, hadiah yang bersifat sukarela mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen muslim. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang halal, permissible conduct, jauh dari riba, musisir dan gharar, meliputi bahan baku, proses produksi, output produksi, hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal. Dari prinsip-prinsip demikian, terlihat bahwa model perilaku muslim dalam menyikapi harta, benda, dan jasa bukanlah merupakan tujuan. Kesemuanya merupakan media untuk akumulasi kebaikan pahala demi tercapainya falah, kebahagiaan dunia akhirat. Sebaliknya, dalam perspektif konvensional, harta merupakan aset yang menjadi hak pribadi. Sepanjang kepemilikan, harta tidak melanggar hukum atau undang-undang, maka harta menjadi hak penuh si pemiliknya. Dengan demikian, perbedaan Islam dan konvensional tentang harta terletak pada perbedaan cara pandang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan flow concept, sedangkan konvensional memandangnya berdasarkan stock concept. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Philip Kotler, ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan, yang meliputi budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Setiap budaya memiliki kelompok-kelompok subbudaya yang lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Kelas sosial didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan yang seimbang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang meliputi kelompok referensi. Kelompok referensi didefinisikan sebagai suatu kelompok orang yang memengaruhi sikap, pendapatan, norma, dan perilaku konsumen. Berikutnya keluarga. Keluarga didefinisikan suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat memengaruhi dan menentukan pengambilan keputusan pembelian. Berikutnya adalah peranan dan status. Posisi orang dalam setiap kelompok inilah yang disebut sebagai peran atau status. Orang-orang memilih produk yang mengkonsumsikan peran dan status dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor psikologis yang meliputi motivasi,
persepsi, belajar, dan kepercayaan sikap. Motivasi adalah keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk bertindak, sedangkan persepsi mempengaruhi tindakan seseorang pada situasi dan kondisi yang sama, dan apabila persepsi ada situasi berbeda, maka tindakannya pun berbeda. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku akibat pengalaman sebelumnya. Sikap adalah suatu penilaian kognitif seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakannya cenderung ke arah berbagai objek atau ide. Karakteristik perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. 1. Konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syarak. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. 2. Konsumen yang rasional mustahlik al-aqlani senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Mustawa al-kifayah. Mustawa al-kifayah adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktivitas konsumsi. Di bawah mustawa kifayah, seseorang akan terjerembab pada kebakilan, kekikiran, kelaparan hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas mustawa kifayah, seseorang akan terjerumus pada tingkatan yang berlebih-lebihan. Mustawa israf, tabadzir, dan taraf. Kedua tingkatan ini dilarang di dalam Islam. Sebagaimana nas Al-Quran yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir, dan hendaklah cara berbelanja seperti itu ada di tengah-tengah kalian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Sebagaimana yang tertulis di Quran Surah Al-Isra ayat 29, dan jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu mengakibatkan kamu tercela dan menyesal. Yang keempat yaitu memperhatikan prioritas konsumsi adalah daruriyat, hayiyat, dan takmiliyat. Daruriyat adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar konsumen muslim, yaitu menjaga keberlangsungan agama, hifz ad-din, jiwa, hifz an-naf, keturunan, hifz an-nasl, hak kepemilikan dan kekayaan, hifz al-mal, serta akal pikiran, hifz al-aql. Sedangkan hajiyat adalah komoditas yang dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antar satu orang dengan lainnya, seperti luasnya tempat tinggal, baiknya kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan takmiliyat adalah komoditi pelengkap dalam penggunaannya, tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi di atas. Sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.